Kenapa manggilnya seperti ini? Karena alangkah baiknya apabila state data itu diupdate, komponen renderingnya tidak perlu dijalankan kembali, hanya menjalankan kode state-nya apabila nilai data tersebut berubah atau mengalami reaktif. Kamu bisa saja menjalankan metode setCount agar data counternya ditambahkan 1. Setelah itu baru dicetak ke dalam konsol hasil penambahan counternya. Jadi pada saat dipanggil, saya mau counternya akan ditambah 1. Kurang lebih penulisannya seperti ini. Jadi sekarang kalau saya reload halamannya, angka 1 lah yang akan tampil. Tentu konsep utama dari reactive solid tidak seperti ini. Karena solid akan mencoba mendengarkan dan langsung merespon terhadap perubahan signal data apapun. Nah, berikut ini adalah contoh perubahan signal menggunakan sistem efek. Cara paling dasar untuk melakukannya dengan menggunakan sintak create effect. Tapi pastikan metode create effect-nya kalian impor secara bersamaan, lalu panggil metodenya create effect. Di dalam create effect hanya melakukan konsolog hasil counternya, hasil counter yang sudah diupdate. Harusnya hasilnya sama, angka 1 lah yang akan dicetak. Nah, ini adalah cara yang direkomendasikan ketika signal state digunakan di dalam efek function dan di sisi lain signalnya selalu diperbarui, maka fungsi tersebut akan dijalankan kembali walaupun kamu melakukan update-nya setelah create effect dibuat. Jadi susunannya tidak akan bermasalah. Intinya dia akan mengambil signal yang berubah lalu ditampilkan. Itu efek sampingnya. Efek sampingnya itu bergantung pada hasil data counternya. Karena create effect berjalan setiap kali counternya berubah, di mana saya hanya mencatat data counter ke dalam konsol. Intinya efek ini ketergantungan saat fungsi counternya dipanggil dan dicetak. Makanya create effect-nya sebagai pendengar signal yang baik. Sedangkan pada React.js, apabila kamu menggunakan sistem efek, deklarasi state-nya itu ditulis secara eksplisit di dalam kurung kotak array-nya. Jika tidak dituliskan seperti ini, maka nanti efek sampingnya akan selalu dijalankan setiap keadaan komponennya berubah. Tapi tidak seperti solid yang sudah otomatis tahu signal state mana yang sedang dilacak. Walaupun nanti signal datanya ada banyak. Nah, sekarang kalian bisa saja menampilkan data counternya di render ke dalam template JSX. Tinggal ketik counter, kurung buka, kurung tutup sebagai function. Kita lihat hasilnya. Angka 1 sudah di render. Bagaimana kalau set counternya ini akan selalu ditambahkan? Saya mau coba gunakan metode set interval. Saya masukkan function set count-nya selalu dijalankan pada saat waktu tertentu. Jadi 3 detik lakukan perubahan, tambah 1. Tambah satunya ini tergantung state saat ini. Jadi kalau state-nya 1 ditambah 1 jadi 2, akan dilanjutkan kembali dan seterusnya. Jadi kalian bisa lihat counternya dimulai dari 0, 1, 2, setiap 3 detik dia akan melakukan updating dan melakukan konsolog. Di dalam konsolog inilah efek sampingnya berjalan. Bagaimana kalau misalnya kita cek kalau counternya itu sudah mencapai angka 10, maka clear interval. Kita hapus timernya,
Kurang lebih seperti ini kodenya. Boleh kalian jalankan. State-nya mulai dari angka 0, 1, 2. Setiap 3 detik dia akan update terus. Efek sampingnya pun akan selalu dijalankan. Sampai di mana ketika counternya sudah 10, maka timernya akan berhenti dan dihapuskan.